الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Orang-orang yang menerima Ramadan itu akan terbagi kepada 3 bagian. Berapa bagian? Nah, wajah-wajah yang sekarang tampak, Bapak Ibu yang sekarang hadir, itu oleh Al-Quran sejak bulan Sya'ban sekarang ini. Awas hati-hati ya, karena ayatnya turun di bulan Sya'ban. Saya ulangi. Ayat tentang persiapan puasa yang menunjukkan perintah menunaikan ibadah Ramadan, itu turunnya bukan saat bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah, di hari Senin. Saya ulang ya, harinya hari apa? Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun keberapa? 2. Jadi 2 tahun Nabi berada di Madinah, turunlah kemudian ayat ini di hari Senin, di bulan ke-8 di bulan Sya'ban. Dan ketika turun, itu panggilan pembukanya langsung membagi orang Islam yang menyatakan beriman kepada 3 golongan. Nanti kita lihat kira-kira malam hari ini kita ada di posisi yang mana. Yuk kita cepat masuk, sekarang izinkan saya langsung masuk ke intinya. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Sekarang fokus baik-baik. Ya harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya, huruf yang khusus digunakan untuk memanggil dengan 3 keadaan objek. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 huruf panggilan di dalam bahasa Arab. Ada A untuk yang dekat. Ada ya, ada ayah, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran dari 14 ini yang digunakan para ibu sekalian, para bapak, itu cuma 1 huruf. Yaitu ya. Dia digunakan untuk memanggil objek dengan 3 jarak. Perhatikan baik-baik. 1, linida'il qarib. Untuk memanggil objek dengan posisi yang dekat. Saya beri contoh, ini ada Pak Wahyani. Saya panggil, ya Sayyid Wahyani. Wahai Pak Wahyani. Karena dekat dengan saya panggil menggunakan ya. Ada jarak yang menengah dari sini. Misal di pertengahan itu misalnya ada Ibu Aisyah misal. Ada yang namanya Aisyah? Misal ya, saya panggil ya Sayyidah Aisyah pakai ya. Dalam jarak yang menengah. Ada yang paling jauh di belakang, misal namanya Ahmad. Saya panggil juga dengan menggunakan ya Ahmad. Jadi huruf ya itu huruf yang paling gampang digunakan untuk memanggil dengan semua jarak. Jadi kalau ibu bapak sedang tersasar di Mekah, bingung, ingin cari orang bantu, gampang, gak usah sebut nama, bilang 1 huruf, ya, nengok semua tuh. Balik. Jadi izin Bu, saya punya pengalaman waktu tugas haji 2010. Ini jemaah kita tuh luar biasa. Ada jemaah datang haji nyampe Mekah, tiba-tiba maktabnya lupa. Lantas ia cari-cari ketemu sama askar. Jamaahnya ndak bisa bahasa Arab, askarnya nggak bisa bahasa Indonesia. Cuma orang kita kan pintarnya luar biasa. Ujian aja SKS gitu kan. Sistem kebut. Sekarang 1 jam, Mbak. Itu menariknya, karena beliau ada tanda gelang di maktabnya, langsung menghadap ke askar, dia katakan begini, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan saya jalan yang tidak muter-muter sampai ke maktab. Jalan lurus itu kan tidak muter-muter. Ya? Nah yang Arab ini askar ini tidak bisa bahasa Indonesia. Sulit menjelaskan tapi tidak hilang akal.
Maka dilihat di gelangnya ada maktabnya, diketahui tempatnya, lalu beliau mengarah ke maktab, beliau katakan, Pak, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikuti jalan yang ini saja sehingga Bapak nikmat sampai ke maktab. Jangan belok-belok takut tersesat atau Bapak dicela orang gitu. Terus. Saya balik. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Belum selesai. Ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk sifat menguatkan hukum. Haknya tanbih mengingatkan hukum. Pas pelan-pelan. Jadi kalau ada ya ketemu ayyuha, maksudnya dengan kata ayyuha ini Allah meminta semua yang dipanggil dengan semua objek tadi, silahkan fokus seakan-akan Allah katakan begini, hei semua tanpa kecuali. Aku tegaskan ya, aku ingatkan ya, ada hal yang penting yang akan aku sampaikan dalam informasi ayat ini. Saya cepat. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua objek tanpa kecuali. Maaf, mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya strata sosial tinggi atau biasa, jika disebutkan, dipanggil dengan alladzina, maka semua tercakup. Sekarang kita gabungkan dari awal sampai akhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang paling pentingnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Aku tak peduli apakah kalian laki-laki atau perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, punya jabatan, kedudukan atau tidak. Sepanjang kalian merasa punya iman, maka perhatikanlah. Aku tekankan ada informasi yang penting yang akan aku sampaikan. Apa kaitan dengan pertemuan kita? Saya mau tanya sebentar. Semua yang ada di sini merasa beriman atau tidak? Saya ulangi. Jawab yang tegas, kita beriman atau tidak? Ketika kita menyatakan beriman, kira-kira ayat ini berlaku untuk kita atau tidak? Sekarang perhatikan. Ketika kalimat iman dibuka dengan kata ya di dalam Al-Quran, artinya Allah sekaligus memanggil dan membagi pemilik iman itu kepada 3 bagian. Lihat kaitannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang merasa beriman tanpa kecuali. Yang pemilik iman itu tingkatan imannya beda-beda, terdiri dari 3 golongan utama. 1. Linida'il qarib. Ada yang imannya begitu kuat. Saya ulangi. Ada yang imannya begitu kuat. Bahkan sebelum dipanggil dia sudah siap-siap. 2. Ada yang imannya standar tengah-tengah. Kuat tidak, belum sampai. Lemah juga tidak. 3. Saya agak cepat. Ada yang imannya kualitas lemah. Sudah diingatkan, sudah sampai, masih belum ingat. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Aku tidak peduli kata Allah. Sepanjang dia merasa punya iman. Maka yang lemah imannya dengan informasi ini akan dinaikkan menjadi kuat. Yang menengah akan semakin dekat. Dan yang kuat akan semakin lekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah buka keterangan tentang Ramadan di bulan Sya'ban. 1, membagi keadaan iman kita. Sekaligus yang kedua memberikan berita penting. Ramadan bisa mengangkat derajat keimanan seseorang. Yang jauh dari Allah pun seketika bisa menjadi dekat ketika ia memanfaatkan Ramadan dengan baik. Yuk sekarang kita ilustrasikan ya. Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen ngecek iman kita sekarang di kondisi lemah, menengah atau kuat. Itu ada standarnya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya ulang ya. Quran surah 8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Standar untuk mengecek kira-kira malam ini kita di posisi mana? Iman yang kuat, yang menengah, atau yang jauh?
Innamal mu'minuna. Innama adatul hasri. Perhatikan. Huruf untuk membatasi satu hukum yang ada di ruang lingkup itu saja. Innamal mu'minuna, yang disebut orang punya iman itu tandanya berikut. Kalau tak punya tanda ini, tanda standar, artinya dia belum masuk pada golongan beriman. Satu, idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah kepadanya, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hatinya. Saya ulang ya. Bu. Tanda pertama, kalau diperdengarkan nama Allah, itu ada konfirmasi getaran di hatinya. Awas nih, getaran hati itu beda-beda. Di jalan lagi pelanggaran ketemu polisi, ada getaran tuh. Tapi bukan getaran iman tuh. Ya, awas, hati-hati tuh. Ya. Awas, ada rasa orang tua kepada anak, itu ada getaran. Apa yang membedakan getaran iman dengan getaran kemanusiaan? Perhatikan standarnya. Akan disebutkan nama Allah yang ketika diperdengarkan di telinga kita, konfirmasinya langsung datang lewat iman. Telinga, bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut adzan. Setiap hari, 5 kali dalam pergantian waktu, itu nama Allah disebutkan dalam setiap pergantian waktu. Pagi baru bangun tidur disebutkan. Siang disebutkan. Ganti sore disebutkan. Masuk menjelang malam, maghrib disebutkan. Malam sebelum tidur disebutkan. Untuk mengecek, jangan-jangan kata Nabi, ada yang paginya yusbihu mu'mina, dia masih punya iman, wa yumsi kafira, ternyata sorenya hilang imannya. Diperdengarkan di telinga kita, bahasa Arabnya adzan. Maka dalam adzan, kalimat pertama yang disebutkan nama Allah atau bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu disebutkan ada getaran. Nah, saya mau tanya begini. Kalau adzan itu panggilan untuk apa? Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran sholat satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Hanya sholat ibadah dalam Al-Quran yang namanya disebut dengan iman. Al-Baqarah ayat 143. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Lihat di ujungnya. Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalau ada orang sholat dilakukan dengan imannya, tapi dia nggak tahu kiblat, maka karena imannya kepada Allah, dia menghadap dengan berkeyakinan dia menghadap kiblat. Kata Allah, imannya itu yang aku nilai sebagai sholatnya. Perhatikan. Dan kata sholat dalam Al-Quran itu menjadi pembuka kata yang disandingkan dengan iman. Jadi kalau teman-teman baca Quran, mencari kata iman pertama dalam Quran disandingkannya dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ada orang-orang takwa yang cirinya dia punya iman konsisten. Pembuktian pertamanya dalam sholat. Maaf, jadi kalau pengen ngecek iman kita itu standarnya rendah, menengah, atau kuat, maka cek dalam sholat. Bagaimana cara ngecek dalam sholatnya? Alhamdulillah. Inilah detailnya Al-Quran. Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Pojok. Lihat kalimatnya. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, coba cek. Kira-kira orang yang muslim beriman itu tahu waktu sholat untuk menjaganya atau tidak? Yuk sebentar. Subuh besok jam berapa? Oh, jangan lihat sini, nggak ada. 4:35. 4:24. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Di mana ini ahli hisab nih? Ya, ini menunjukkan kita datang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, baik. Kita ambil yang standar, misal 4:35. 4:27. Tadi di Lanut 4:26 saya. Ambil 4:27 lah ya. Izin Pak ya. 4:27, 4:35 komat beliau.
Lihat, 437. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 437. Begitu dipanggil, saat dipanggil kita langsung sadar, ya Allah sudah azan, siap-siap sholat. Ini adalah menunjukkan iman yang standar. Belum kuat. Belum kuat. Ingat. Jadi kalau dipanggil, pas dipanggil sadar, itu imannya kata Allah standar. Izin Bu Rektor, di sini aktivitas jam berapa dimulai? Ya. Jam 8. Kampus aktivitas kuliah dibuka jam 8. Mahasiswa datang jam 8. Standar tidak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, itu artinya di atas standar. 427 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang bahkan siap-siap dari jam 3. Disebutkan di Quran, dia nunggu pemanasan dulu supaya subuhnya itu optimal. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, dia tunggu sampai tiba waktu subuh. Itu yang tadi saya bacakan, rakaat kedua dalam salat Isya. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Itu adalah tentang orang ahli surga yang masuk surga dari taman surga yang disifati oleh Allah sedang beraktivitas di bumi. Di antara cirinya, dia menyiapkan persiapan subuh, dia datang sebelum dipanggil. Itu iman yang tinggi. Jadi kalau 427 dipanggil Anda datang, itu standar. Jam 3 Anda siap-siap, di atas standar. Tapi kalau 427 dipanggil Anda baru sadar jam 7.42, nah itulah wajah-wajah iman terlemah itu. Ya. Nah, ketika ayat Ramadan ini dibuka dan turun, ini maksud saya. Turunnya bulan Sya'ban dibuka dengan panggilan iman, diawali dengan kata ya, Allah itu maha tahu. Semua orang beriman tuh tingkat imannya nggak sama. Tadi aja sholat kan ada yang nunggu qomat dulu. Ya kan? Ya. Ini kan ibu pas mau kajian aja datang duluan. Coba kalau di luar kajian. Tuh. Tapi indahnya pembuka Quran itu, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Ramadan ini spesial. Karena ia bisa mengangkat iman yang paling rendah pun, itu bisa naik ke posisi tertinggi. Itulah kehebatannya Ramadan. Keunggulannya Ramadan. Ini yang menjadikan awal Ramadan itu menjadi berkah. Karena di awal Ramadan itu, semua jenis rahmat Allah diturunkan, mencakup semua pemilik iman. Itulah sebabnya nanti Masjid Walidah ini pada saat malam pertama Ramadan, jangankan yang sering ke masjid, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Maaf, jangan simpulkan yang datang saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi kalau nggak percaya silahkan Bu. Yang nggak pernah pegang mushaf, itu ibu-ibu malam Ramadan bisa tadarusan. Yang jarang sholat sunnah, itu Ramadan itu bahkan dikejar keadaan sunnahnya. Itulah indahnya Ramadan. Itulah indahnya Ramadan. Tapi siapa yang bisa mendapatkan itu? Ialah orang-orang yang memulai persiapan sejak Sya'bannya. Jadi kalau kita tidak tarhib dari bulan Sya'ban, vibes-nya nggak akan dapat. Ya. Auranya tidak akan sampai. Itulah sebabnya hadis riwayat An-Nasa'i. Saya cepat. Nomor hadis 2357. Silakan dicek, saya sudah lihat. Riwayatnya dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, perhatikan kalimatnya. Qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra. Saya tidak pernah menyaksikan Anda menunaikan banyak puasa sunnah hampir dalam sebulan. Kama tasumu Sya'ban atau kama qala. Seperti Anda menunaikan puasa sunnah ini di bulan Sya'ban. Saya ulang ya. Hadis ini memberikan kesan Nabi itu bulan Sya'ban itu sudah tarhib Bu, untuk persiapan Ramadan. Anda bayangkan seorang Nabi istimewa,
Ada ayat turun memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada satu surat diturunkan menjamin surganya sebelum wafat, surah Al-Kautsar. Dipuji oleh Allah dengan semua keluarganya, dipuji sahabatnya, dipuji umatnya. Nabi mulia ini masih persiapan menjelang Ramadan dari sejak Sya'ban. Ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, tidak pernah ada ayat turun memujinya. Tidak ada satu ayat atau surat bahkan menjamin surganya. Tidak disebutkan keluarganya dalam Al-Quran. Bahkan dia mengaku muslim dan beriman. Tidak memiliki persiapan sebelum datang Ramadan. Sehingga ketika sampai Ramadan, tidak siap dia untuk menjemputnya. Itu poin satu. Karena itu tolong malam hari ini silahkan dicek. Kira-kira berada di level mana keimanan kita. Dan seperti apa persiapan menuju Ramadan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.